Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan ini kita akan membahas atau mempelajari materi pengantar ilmu hukum bagian yang ke-8. Nah, namun sebelum kita melanjut kepada pokok materi, jangan lupa untuk subscribe yang satu ini. Dalam materi pengantar ilmu hukum bagian ke-8 ini, kita akan membahas yang disebut dengan kodifikasi dan perkembangan hukum. Nah, sebagai mahasiswa pada tingkatan pertama, tentu akan menjadi pertanyaan apa yang dimaksud dengan kodifikasi itu. Nah, kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Jadi, kodifikasi itu penghimpunan sebuah aturan-aturan yang dulunya berserakan menjadi satu dalam materi yang sama. Yang perlu digarisbawahi adalah materi yang sama. Hal ini berbeda dengan Omnibus Law, suatu pembentukan undang-undang yang di dalamnya bermacam-macam aturan seperti yang saat ini dengan Bumin. Nah, berbeda dengan kodifikasi. Jadi perlu digarisbawahi materi yang sama. Tujuan kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu Rechtsstaatlichkeit atau kesatuan hukum dan Rechtszekerheid atau yang disebut dengan kepastian hukum. Kodifikasi itu memiliki dua tujuan. Satu, untuk mendapatkan kesatuan hukum. Kedua, sebuah kepastian hukum. Nah, yang dianggap sebagai suatu kodifikasi yang pertama di dunia adalah Kode Sipil Prancis atau Kode Napoleon. Tentu bertanya-tanya mengapa disebut Kode Napoleon? Karena dinamakan Kode Napoleon karena Napoleonlah yang memerintahkan dan mengundangkan undang-undang Prancis sebagai undang-undang nasional pada permulaan abad ke-28 setelah berakhirnya revolusi politik dan sosial di Prancis. Nah, sebelum adanya undang-undang nasional tersebut, di Prancis tidak ada suatu kepastian kesatuan hukum dan kepastian hukum. Hal ini mengapa? Karena di negara Prancis pada saat itu masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan atau disebut dengan hukum adat, di mana berlaku untuk di daerahnya masing-masing. Tiap-tiap daerah mempunyai hukum dan hukumnya sendiri-sendiri yang berbeda dengan daerah yang lain, sehingga penyelesaian suatu perkara pada suatu putusan pengadilan akan berbeda-beda dan berlainan pula. Jadi, hal tersebut sebagai alasan mengapa diberlakukannya kodifikasi tersebut. Ada hal lainnya sepertinya hal yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum adalah salah satu adalah pendapat para ahli hukum yang berbeda-beda. Hal inilah yang juga menjadi pendorong diadakannya suatu kodifikasi hukum secara nasional di Prancis pada saat itu. Nah, mengapa tumbuh kodifikasi hukum? Untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum di Prancis, maka Napoleon yang pada waktu itu berkuasa sebagai kaisar memerintahkan kepada Portalis agar disusun undang-undang nasional yang berlaku untuk seluruh negara Prancis. Nah,
tertulis menyusun rancangan undang-undang yang dimaksud dengan mengambil hukum kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di Prancis. Nah, sebagian hukum diambil dari hukum Jerman dan hukum Romawi. Nah, setelah disetujui undang-undang tersebut terdiri dari 2000 pasal, kemudian disahkan dan diundangkan sebagai undang-undang Prancis yang berlaku di seluruh negara Prancis. Sejak saat itu, bagi Prancis terdapat adanya kesatuan hukum dan suatu kepastian hukum. Hasil kode sipil dari Portalis tersebut dianggap pada saat itu sebagai suatu karya besar yang bersifat nasional dan isinya lengkap tanpa kekurangan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum. Ya, telah diatur dalam suatu undang-undang hukum yang disebut dengan kode sipil dalam bentuk suatu kodifikasi. Perkembangan kodifikasi hukum dengan adanya kode sipil atau kode Napoleon, timbullah anggapan bahwa seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam suatu undang-undang. Di luar undang-undang tidak ada hukum. Hakim hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara. Anggapan tersebut merupakan aliran yang dinamakan aliran legisme atau Wetterlich's positivisme atau positivisme perundang-undangan. Dengan pedoman di luar undang-undang tidak ada hukum. Pendukung daripada aliran legisme ini adalah ahli pikir Montesquieu dan J.J. Rousseau. Montesquieu dengan teorinya yang disebut dengan trias politikanya memasukkan pemerintahan dalam 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan yang membuat undang-undang atau legislatif, kekuasaan yang melaksanakan undang-undang atau eksekutif, dan kekuasaan yang mengadili pelanggar undang-undang atau badan yudikatif. Nah, trias politika itu disebut dengan sebagai sistem separation of power, pembagian kekuasaan. Montesquieu berpendapat bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Undang-undang dibuat oleh DPR dan dilaksanakan oleh raja, dan hakim mengadili perkara-perkara pelanggar terhadap undang-undang tersebut. Kekuasaan membuat, melaksanakan, dan mengadili harus dipisah, karena apabila tidak dipisah akan timbul kekuasaan absolut. Jadi tujuan trias politika itu untuk menghindari suatu kekuasaan yang absolut. Kekuasaan itu di suatu tangan dan akibat kesewenang-wenangan dan lenyaplah kemerdekaan warga negara. Nah, ajaran trias politika dari Montesquieu tersebut mempunyai pengaruh terhadap ketatanegaraan dan konstitusi negara-negara lain. Negara yang benar-benar mengikuti trias politika secara penuh adalah Amerika Serikat. Setelah Amerika memenangkan perang kemerdekaannya terhadap Inggris, maka dibentuklah Undang-Undang Negara Amerika pada tanggal 1 Maret 1781 di kota Philadelphia oleh Majelis Konstituante dan disahkan pada tanggal 17 September 1987 dalam sidang Majelis Konstituante yang berlangsung selama 6 tahun. Orang-orang Prancis dalam sidang konstituante memberikan sumbangan pemikiran bahwa badan kenegaraan terbagi dalam 3 fungsi, yaitu badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif.
Ketiga fungsi atau badan legislatif, eksekutif, dan badan yudikatif tersebut sampai sekarang masih tetap ada, tidak berubah-ubah. Istilah Kongres sebagai badan legislatif, eksekutif dipegang oleh presiden, dan badan yudikatif oleh para hakim dalam badan yang disebut dengan namanya Court of Justice. Ketiga badan tersebut bekerja terpisah tetapi sejalan dan mempunyai kedudukan sama. Tingkatannya mempunyai kekuatan yang berimbang, saling mengisi, serta saling mengontrol atau disebut dengan check and balance. Di samping Montesquieu, terdapat ahli pikir lain, yaitu J.J. Rescue. Ia berpendapat sama dengan Montesquieu. Dalam pengembangan pendapatnya, ia memberikan beberapa ajaran seperti disebut dengan kontrak sosial atau perjanjian masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa di negara itu terbentuk karena adanya perjanjian masyarakat. Suatu negara merupakan hasil dari perjanjian masyarakat tersebut. Dan yang kedua, teori kedaulatan rakyat. Dalam negara modern, rakyatlah yang memegang kedaulatan. Nah, dalam teori kedaulatan rakyat, J.J. berpendapat bahwa di dalam negara modern, rakyatlah yang memegang kekuasaan dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Antara lain, kalau sebagaimana kita contohkan di Indonesia, rakyatlah yang membentuk hukum dalam bentuk undang-undang. Ya gini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di daerah maupun di pusat. Hukum dibentuk, badan legislatif tersebut berlaku sama bagi rakyat, dan belakang pemerintahan merupakan badan eksekutif yang melaksanakan undang-undang, dan para hakim merupakan badan yudikatif atau badan peradilan. Kedua badan eksekutif dan yudikatif tidak boleh membuat undang-undang, karena itulah hak yang membuat undang-undang yang lengkap, dan di luar undang-undang tidak ada hukum. Hakim menggunakan undang-undang secara konkret dan tidak boleh membuat hukum. Nah, Kode Sipil Prancis yang dianggap sebagai undang-undang yang lengkap dan sempurna banyak mempengaruhi perundang-undangan di Amerika dan Eropa Barat. Negara tersebut meniru mengambil undang-undang Prancis tersebut melalui azas resepsi, atau suatu negara mengambil hukum negara lain dengan menyesuaikan keadaan nasional negara tersebut. Nah, salah satu negara yang menggunakan kode sipil atau azas konkordansi adalah negeri Belanda. Belanda, mengapa azas konkordansi? Belanda menggunakan azas konkordansi tersebut. Pada saat itu Belanda dijajah oleh Prancis pada tahun 1811. 1812 Belanda masih tetap mempergunakan kode sipil tersebut sampai negeri Belanda mempunyai undang-undang nasionalnya sendiri yang berupa Bergelings Wetboek atau disingkat dengan BW yang berlaku pada tahun 1835. BW ini adalah KUA Perdata yang bersifat nasional yang sebenarnya merupakan kode sipil Napoleon. Bagaimana keadaan hukum di Indonesia mengenai sebelum adanya kodifikasi atau hukum nasional yang berlaku adalah hukum adat? Sama halnya pada saat belum diberlakunya kodifikasi yang dilakukan oleh Prancis yang disebut dengan kode Napoleon tersebut, di mana pada saat sebelum dilakukannya kodifikasi, maka Indonesia menggunakan hukum adat di daerah masing-masing. Nah, di mana menurut Van Vollenhoven di Indonesia terdapat 19 macam masyarakat hukum adat atau Rechtsgemeenschapppen. Tiap-tiap
memiliki hukum adatnya sendiri yang berbeda-beda, hukum adat di Rechtsgemeenschap yang lain. Sehingga bagi keseluruhan wilayah Indonesia tidak ada suatu kesatuan hukum dan suatu kepastian hukum. Untuk ini dapat dibandingkan sebagai contoh masyarakat hukum adat Tapanuli mengenai waris ya. Di sana di adat Tapanuli menganut azas hukum atau yang disebut garis kebapakan patrilineal atau patrilineal reh. Keturunan laki-laki yang memegang peranan. Walau begitu juga dalam warisan pun jatuh pada anak laki-laki, sehingga anak perempuan tidak mendapat apapun. Menurut paham mereka, adat Tapanuli tersebut dibenarkan karena apabila seorang anak perempuan kawin, ia masuk marga calon suaminya atau masuk kepada suaminya, marga suaminya. Di dalam adat Tapanuli jelas laki-laki membawa marga sedangkan perempuan tidak membawa marga, maka dari begitu juga dengan warisan. Sebaliknya, ada di Sumatera Barat yang memegang garis keturunan ibu atau matrilineal. Itulah yang pegang peranan. Ibulah yang memegang peranan. Anak laki-laki bila kawin masuk keluarga istrinya, sehingga dapat dibenarkan apabila anak laki-laki tertua diwajibkan untuk mengurus anak dan harta kekayaan, untuk mengurus anak dan harta kekayaan yang jatuh pada anak perempuan keponakannya. Bagaimana keadaan adat di Jawa? Tadi kita sudah membahas Tapanuli yang menggunakan sistem kebapakan, dan di Sumatera Barat menggunakan sistem keibuan. Nah, di Jawa lain lagi, yang ini merupakan jalan tengah antara adat Tapanuli dan adat Sumatera Barat. Di Jawa dianut garis bapak dan garis ibu, parental. Keduanya mempunyai tanggung jawab atas keluarganya. Pihak bapak mencari nafkah, pihak ibu mengatur rumah tangga termasuk anak-anaknya. Mengenai warisan pun diberikan kepada anak laki-laki maupun anak perempuan. Meskipun cara pembagian yang disebut dengan sepikul segendong, artinya anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian dari warisan orang tuanya. Jelas bahwa secara nasional tidak terdapat satu kesatuan dan kepastian hukum karena masing-masing daerah memakai hukumnya sendiri-sendiri yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Maka demi untuk adanya suatu kesatuan dan kepastian hukum, Indonesia memerlukan hukum yang bersifat nasional dan berlaku sama bagi seluruh warga negara. Bagaimana perkembangan kodifikasi di Indonesia? BW atau disebut dengan Begedeved Books atau disebut dengan BW Belanda tersebut dibawa ke Indonesia pada waktu dinamakan Hindia Belanda sebagai jajahan Belanda dengan Startblad nomor 223 tahun 1847 tanggal 30 April 1947. Nah, BW tersebut diumumkan dan dipublikasikan sebagai Burgerlijk Wetboek voor Nederlands Indie atau Burgerlijk Wetboek India Belanda atau disingkat dengan BW India Belanda. Dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Mei 1948. Golongan Eropa kemudian secara berturut-turut diperluas berlakunya BW tersebut, ialah pada tahun 1917 dinyatakan berlaku bagi
penduduk golongan timur asing keturunan Cina. Dan pada tahun 1924 berlaku bagi golongan timur asing lainnya. Dan pada tahun 1938 penduduk asli Hindia Belanda golongan Bumiputra dapat menundukkan diri pada Bergelijksverbod van Wetboek Nederlands, Hindia Belanda tersebut. Nah, pada waktu Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1947, maka PPKI atau disebut dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada zaman Jepang dinamakan Dukurizu Shubi Zinkai. Dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Terhitung sejak 17 Agustus 1945, dengan demikian telah berlaku hanya Undang-Undang 1945 dan tidak adanya undang-undang lainnya. Sehingga dengan diberlakukannya Undang-Undang 1945 dan tidak adanya aturan hukum lainnya, maka menimbulkan pada saat itu yang disebut dengan res vacuum atau kekosongan hukum di Indonesia pasca kemerdekaan. Nah, kekosongan hukum berarti tidak ada hukum, semua orang dapat berbuat apa saja dan tidak dapat dihukum. Kekacauan akan timbul dan tata tertib tidak akan ada karena terjadi suatu kekosongan hukum. Maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut diadakanlah hukum peralihan atau transitory reh yang berwujud pada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala kenegaraan dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru. Hal inilah menjadi dasar hukum pemberlakuan kodifikasi BW yang berlaku di Indonesia. Demikianlah pemaparan materi pengetahuan hukum kita kali ini. Untuk itu jangan lupa untuk mensubscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai materi hukum. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.